Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Radisti dari kelompok 20 Alessandro Volta dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 2310722035. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang maraknya pinjaman online ilegal. Apa itu pinjaman online ilegal? Pinjaman online ilegal adalah jenis pinjaman yang ditawarkan oleh pihak yang tidak memiliki izin atau lisensi dari otoritas keuangan yang berwenang di suatu negara. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga mereka terlibat dalam pinjaman online ilegal? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, tekanan keuangan yang besar bisa mendorong seseorang untuk melakukan pinjaman online ilegal. Karena mereka melakukan hal tersebut karena mereka merasa terdesak oleh kebutuhan yang mendesak serta sulit mendapatkan pinjaman dari jalur resmi. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap pinjaman legal dapat mendorong seseorang untuk mencari alternatif seperti pinjaman online ilegal. Karena mereka mungkin membutuhkan dana secara mendesak namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan resmi. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang risiko dapat menyebabkan seseorang melakukan pinjaman online ilegal karena mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mengetahui konsekuensi hukum dan finansial yang dapat ditimbulkan. Yang keempat, tawaran pinjaman yang sangat mudah dan sangat bisa menjadi penyebab seseorang melakukan pinjaman online ilegal. Karena hal ini dapat menarik individu yang membutuhkan dana dengan cepat dan tanpa proses yang rumit. Apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Di antaranya yang pertama, risiko keamanan data, di mana pemberi pinjaman ilegal mungkin meminta informasi pribadi dan keuangan yang sensitif. Data Anda bisa diambil, digunakan secara ilegal, atau bahkan dijual kepada pihak lain. Yang kedua, suku bunga yang tinggi. Pinjaman ilegal seringkali memiliki suku bunga yang sangat tinggi dan biaya tersembunyi. Hal ini dapat membuat Anda terjebak dalam siklus utang yang sangat sulit dibatasi. Akibat yang dapat ditimbulkan selanjutnya adalah perundungan dan ancaman. Pemberi pinjaman ilegal kadang-kadang menggunakan taktik perundungan dan ancaman untuk memaksa peminjam membayar. Ini bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Yang keempat, penghindaran hukum, di mana seseorang yang terlibat dalam pinjaman ilegal berarti seseorang tersebut melanggar hukum dan jika terungkap, seseorang tersebut bisa menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal serta solusi apabila sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal tersebut? Yang pertama, periksa legalitas. Pastikan bahwa pemberi pinjaman memiliki lisensi dan izin yang sah dari otoritas yang berwenang di negara Anda, serta verifikasi keabsahan perusahaan dan regulasi yang mereka ikuti. Yang kedua, lakukan penelitian. Telitilah dan bandingkan berbagai pemberi pinjaman online yang sah. Yang ketiga, tinjau persyaratan. Bacalah dengan cermat semua persyaratan pinjaman termasuk suku bunga, biaya tambahan, dan tenggat waktu yang pembayaran. Keempat, jangan bagikan informasi pribadi. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau keuangan yang sensitif kepada pemberi pinjaman yang tidak terpercaya. Bagaimana jika sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, hentikan pembayaran. Yang kedua, laporkan ke otoritas. Yang ketiga, hindari ancaman. Yang keempat, konsultasi dengan penasihat hukum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.